Hmm. Jadi tahun 2022 saya diangkat kembali, ya, dan di situ saya membuat visi untuk Prorektorat periode sekarang, yaitu visinya menjadi apa namanya Green Digital University, begitu. Jadi eh, ini satu rangsangan baru ya untuk semua stakeholder rumah agar kita sadar untuk menjalankan visi ini untuk mencapai Green Digital University di tahun 2033 gitu. Nah, jadi eh, green di sini artinya adalah integritas, ya, kejujuran. Gitu. Hmm. Jadi kita harus melakukan pelayanan, ya kan, secara jujur, dan kita harus sosialisasikan kepada semua stakeholder bahwa kita ini harus menjunjung tinggi kejujuran. Sementara digital ini kan kita tahu 0 dan 1 kan gitu kan. Jadi harus ada Hmm. kepastian, tidak boleh ada di tengah-tengah. Jadi dalam memberikan pelayanan juga harus sesuai dengan standar. Jadi harus berikan kepastian eh, pada eh, stakeholder ya dalam memberikan pelayanan itu ya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau perkembangan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia untuk edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Dadan Ramdan, Magister Engineering MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Medan Area atau UMA. Nah, Apa kabar, Prof? baik, alhamdulillah, Pak Bang. Iya. Nah, saya ingin tahu sedikit aja tentang nama Medan Area ini, Prof. Karena nama ini kan terkenal gitu ya, waktu Ya, zaman perjuangan kalau nggak salah. Mungkin betul, bisa betul. dijelaskan sedikit aja tentang nama ini, Prof. Iya, betul. Jadi nama ini Pak Bambang diambil dari kata perjuangan ya. Jadi Medan Area. Jadi ada satu area perjuangan di Medan ya. Itulah Medan Area namanya. Dan di sana ada tugunya ya di satu tempat di Kota Medan. Nah, tugu itu pun menjadi inspirasi logo Universitas Medan Area. Begitu Pak Bambang. Jadi UMA itu Oh, diambil dari baik. kata perjuangan itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya moto itu ya atau inspirasi itu ya UMA terus berjuang begitu. Intinya. Baik. Baik. Ya. Eh, Prof. Dadan Ramdan lahir di Bandung 5 Februari 1964, Benar, menyelesaikan S1 di Unpad, Universitas Pajajaran, S2 di ITB, betul. dan kemudian juga di Toyohashi University of Technology Jepang, Benar, benar, kemudian S3 di University Sains Malaysia. benar. Menjadi dosen di Fakultas Teknik UMA sejak 1991, pernah Ya, menjadi pembantu dekan Fakultas Teknik, dekan Fakultas Teknik, dan saat ini menjadi rektor UMA ya, sejak 2018. Nah, ya, Prof, ya. mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan karir, lahir di Bandung, sekolah juga banyak di Bandung, Ya. tapi tiba-tiba kenapa berkarir di Medan? Baik, nah, terima kasih Bang Bambang. Jadi
Dulu waktu saya mengambil program sarjana di Universitas Padjadjaran di program studi Ya, fisika instrumentasi, itu saya mendapatkan beasiswa tunjangan ikatan dinas gitu Pak Bambang. ya, Jadi setelah itu ya, saya ngambil S2 di ITB juga mendapatkan beasiswa CTAB, Salon Tenaga Akademik Baru. Jadi memang dua-dua beasiswa itu untuk menjadi dosen. Dan kemudian setelah lulus ya, saya ditempatkan di Kopertis waktu ya, Kopertis Wilayah 1 dan ya. diperbantukan di Fakultas Teknik Universitas Bina Karya dari tahun 2019-2021 begitu. Jadi saya kemudian itu berdasarkan penugasan dari pusat. Jadi dari awal saya sudah menjadi pegawai negeri begitu Pak Bambang. Iya. Ya. Baik. Nah, Uma sendiri lahir 29 April 1983. Bantu kita betul. Mungkin eh, Prof. Dadan bisa cerita tentang perjalanan historis, pengalaman perjuangan sejak dilahirkan sampai sekarang bisa mencapai akreditasi unggul. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi Universitas Area memang lahir itu sebelumnya dari Akademi Teknik Medan, ATM. Hmm. Nah, kemudian berubah di tahun 83 menjadi Universitas Medan Area. Nah, waktu itu kita masih mengelola program sarjana. Hmm. Tahun 2012-an begitu barulah kita eh, mengelola program magister begitu. Ya, Waktu itu masih 4 program magister dan sekarang sudah 5 program magister dan tahun 2022 kita sudah mengelola program doktor gitu. Jadi kita punya 1 program doktor. Nah, eh, memang perjuangan dari awal ya, dari sejak tahun 2016 kita tuh sudah mengharapkan atau menginginkan bahkan sudah ada program dari pemerintah ya untuk menjadi perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi A waktu itu dan sekarang alhamdulillah sudah memperoleh peringkat unggul. Nah, jadi persiapan untuk mendapatkan peringkat unggul untuk akreditasi perguruan tinggi itu dimulai dari tahun 2016, Pak Bambang. Nah, jadi ya, kami dari sana terus berupaya. Tahun 2018 kita diakreditasi belum mencapai target, kemudian tahun 2022 juga ya, dan terakhir kemarin tahun ini ya 2024 dan baru diumumkan minggu lalu ya hari Selasa bahwa kita ya, alhamdulillah mendapatkan peringkat unggul. Nah, jadi perolehan ini tentu tidak mudah ya kita ya, raih. Eh, jadi eh, semua upaya ya, terutama saya waktu itu pernah menjadi kepala lembaga pendidikan mutu, Pak Bambang. Jadi ya, sadar benar bahwa kita melalui SPMI ya itu yang sangat menentukan agar semua regulasi ya peraturan ketetapan standar itu harus berjalan dengan baik ya. Dan terus disosialisasikan secara terus-menerus, ya kan? Kemudian juga diimplementasikan dan diukur ya melalui AMI bahwa harus ada jaminan eh, bahwa SPPI dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga kita punya fungsionaris ya yang harus kompak ya, memiliki visi yang sama bahwa rumah harus meraih unggul dan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan ya, eh, peraturan yang ditetapkan oleh BAN-PT. Nah, jadi kita penuhi persyaratan itu melalui jumlah eh, profesornya atau guru besar ya, dosen ya, kita penuhi semua. Kemudian juga peringkat akreditasi program studi juga harus dipenuhi ya. Alhamdulillah terlampaui ya kan. Kemudian juga eh, bahwa kita harus punya mahasiswa asing, kegiatan internasionalisasi, ya. Kemudian juga kita punya publikasi yang alhamdulillah luar biasa ya. UMA ini memang kita dorong ya agar dosennya banyak melakukan publikasi di tingkat internasional di jurnal internasional berprestasi begitu. Jadi eh, kita dari semua standar ya kita coba penuhi ya, jangan sampai ada yang eh,
kurang atau miss kita kelola. Dan yang paling penting Pak Bambang, kami ini kan perguruan Ya. tinggi swasta ya, yang dikelola Ya. oleh yayasan. Jadi yayasan kami itu namanya Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. Dulu ketuanya adalah Haji Agus Salim Siregar yang sudah almarhum, Hmm. ya. Kemudian dilanjutkan oleh istrinya, ya, Ibu almarhumah Haji Siti Siti Mariani Harahap, dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya yang paling kecil yaitu Dr. Nundas M. Erwin Siregar. Ya, jadi komitmen yayasan yang sangat kuat untuk membantu Universitas Area untuk meraih eh, peringkat unggul ini sangat besar, ya. Karena tanpa ada campur tangan yayasan, dorongan, kemudian komitmen, ya, terus juga bantuan moral, material, dan juga selalu mengingatkan kita agar kita tidak boleh lengah terhadap peraturan-peraturan yang baru, ya, yang diterbitkan oleh pemerintah, ya. Kita harus terus berupaya untuk memenuhinya, dan harus melibatkan semua sivitas akademika dan stakeholder sebenarnya. Kemudian peran alumni juga, Pak Bambang, ya. Jadi alhamdulillah banyak alumni UMA juga yang sudah berhasil, ya, di masyarakat, ada yang di pengusaha, ada juga bekerja di eh, pemerintah, kemudian di swasta, ada juga jadi dosen, dan peneliti dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semua mendukung, ya, terhadap perolehan peringkat akreditasi unggul tersebut. Dan yang terakhir tentu kita juga eh, mengelola mahasiswa, ya Pak Bambang, supaya mahasiswa juga terpenuhi standarnya dari rasio setiap prodi dan rata-rata sama perguruan tinggi, kemudian juga prestasinya agar eh, mereka bisa menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan kurikulum yang kita berikan. Mungkin itu secara umum, Pak Bapak. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Baik, Prof, Ya, menjadi institusi unggul ya, termasuk prestasi yang istimewa dari lebih 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, sekarang baru sekitar 150. ya, Dan menurut rencana setelah 2025 tidak akan keluar lagi akreditasi unggul. Jadi ini posisi yang sangat luar biasa. Nah, ya, Prof, sekarang kalau dilihat keadaan UMA ya, dari segi jumlah mahasiswa, kemudian fakultas-fakultas, program ya. studi, dan sebagainya mungkin bisa digambarkan, Prof. Ya, baik. Jadi sekarang ini Universitas Area itu mengelola 23 program studi, ya, dari 8 fakultas dan satu pascasarjana. Jadi di pascasarjana itu mengelola 5 magister dan satu program doktor. Eh, Kemudian eh, kita ada program studi baru, ya, namanya Fakultas Agama Islam. Nah, itu jadi Ya. semua kita kelola, ya, eh, yang dipimpin di setiap fakultas oleh dekan dan wakil-wakil dekan, kemudian di magister itu oleh direktur pascasarjana yang mengelola magister dan doktor. Nah, jadi eh, alhamdulillah semua perguruan tinggi itu bisa terakreditasi, ya, sesuai dengan standar dan sesuai dengan lembaga yang ada, ya, baik itu BAN atau LAM. Ya, jadi dari 23 program studi itu kita memiliki dosen tetap itu 307 orang, 308 orang, ya, sampai hari ini. Ada penambahan kemarin itu. Pada saat di sidang pleno itu kita total dosen tetapnya ada 308 orang. Kemudian guru besarnya ada 14 orang. Nah, kemudian sudah hampir 50% lebih itu eh, dosennya lulusan doktor baik dalam maupun luar negeri. Hmm. Nah, kemudian eh, hampir 80% itu sudah memiliki sertifikasi, ya, baik
dari lembaga resmi maupun dari apa namanya kompetensi ya. Jadi apa namanya sertifikasi kompetensi masing-masing dosen. Kemudian kita mengelola mahasiswa sampai hari ini itu kita berdasarkan data center kita ya. Tadi pagi saya cek itu yang aktif ya, artinya membayar uang kuliah. Ini kan pembayaran uang kuliah tahap 3 ini hampir 8.000 orang. Tapi kalau Ya. di PD Dikti itu hampir 9.000 ya, Pak Bambang. Nah, jadi Ya. kita kelola mahasiswa kurang lebih 8 ribuan ya begitu sampai saat ini. Baik, kalau setiap tahun menerima mahasiswa baru sampai berapa, Prof? Ya, rata-rata kemarin itu tahun lalu kita eh, melampaui apa ya harapan ya target gitu. Kita kan menjaga eh, apa namanya rasio ya. Jadi kemarin itu kami Ya. ditargetkan oleh yayasan itu hanya 1.500 orang untuk seluruh program studi. Nah, namun alhamdulillah kemarin kita memperoleh 1.600 ya lebih ya, hampir 1.700 gitu. Namun pernah juga kita mendapat mahasiswa baru 3.000 ya waktu itu, tapi Oh, rupanya rasio terganggu ya. Kemudian juga eh, apa namanya program kelulusan juga terganggu karena efektivitas lulusan itu rupanya makin banyak itu makin banyak juga mahasiswa yang menghilang di tengah jalan begitu. Itu jadi kita jaga sekarang ini walaupun eh, melampauinya sedikit dari standar yang kita harapkan, yang kita akan kelola agar mahasiswa itu bisa tetap kuliah sampai selesai dan memenuhi standar yang kita tetapkan. ya. Prof, di beberapa daerah, di beberapa PTS, akhir-akhir ini mengalami penurunan penerimaan mahasiswa baru karena Ya, berbagai sebab. ya, Bagaimana kalau di UMA sendiri, Prof? ya. Saya kira sama ya. Ada banyak penurunan ya dari peminat maksudnya ya, peminat di penurunan Ya, peminat. Kalau ya, yang diterima kita sudah sesuai dengan standar. Peminat berkurang ya mungkin banyak faktor ya. Eh, ya, Ya mungkin karena ekonomi belum terlalu pulih ya ya. yang sebelumnya. Jadi memang kita merasakan peminat itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di beberapa daerah mereka mengeluh bahwa karena perguruan tinggi negeri PTNBH terutama itu makin besar daya tampungnya. Iya, iya saya dengar begitu ya betul. Saya kira di Medan juga banyak PTN yang memiliki Ya, program penerimaan dari berbagai apa ya cara begitu. Ya, ya ya, alhamdulillah kita eh, tahun ini ya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh hal itu karena kita memang tidak terlalu tinggi target kita karena kita memiliki standar ya untuk dipenuhi ya. Memang beberapa program studi ada yang tidak terpenuhi itu kan rata-rata ya rata-rata itu memang ya, secara universitas alhamdulillah terpenuhi tapi ada beberapa program studi belum terpenuhi. Nah ini mungkin menjadi apa tugas kami ya untuk ya, tahun ini agar bisa meningkatkan jumlah eh, yang diterimanya di prodi-prodi tersebut. ya. Baik. Nah, eh, apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas dari proses belajar mengajar di UMA Ya, sehingga kemudian bisa mencapai prestasi akreditasi unggul seperti sekarang ini? ya. Eh, UMA itu eh, memiliki moto kekeluargaan, Pak Bambang. Hmm. Jadi kita Ya, ya, eh, jadikan seluruh sivitas itu satu keluarga, termasuk mahasiswa dan keluarganya. Begitu. Jadi kita menyelesaikan semua permasalahan itu secara kekeluargaan. Walaupun kita harus memenuhi semua standar-standar yang sudah kita tetapkan berdasarkan standar akademik dan non-akademik begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita kompak ya, insya Allah kompak. Jadi semua memiliki visi yang sama ya, sehingga kita bisa menyadari semua bisa menjalankan semua opsi tersebut. Kemudian juga kita harus punya jiwa yang loyal, ya kan, kepada institusi dan juga kepada seluruh pimpinan yang ada, gitu. Nah, yang kedua, kita kan mengelola kurikulum, ya.
Memang 2 tahun terakhir kita sudah menetapkan untuk program sarjana itu lulus 3 tahun setengah, gitu. Hmm. Jadi itu kita tawarkan dan sekarang sudah tahun kedua sudah alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian juga untuk program magister itu 1 tahun setengah dan itu sudah terpenuhi ya beberapa eh, lulusannya yang menyelesaikan studinya 1 tahun setengah. Nah ini merupakan satu daya tarik barangkali dan semangat sebetulnya eh, mahasiswa untuk bisa menyelesaikan secepat-cepatnya begitu, sesuai dengan standar. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, eh, kita punya visi ya. Kebetulan saya ini kan eh, jadi rektor periode kedua nih. Ya. Hmm. Jadi tahun 2022 saya diangkat kembali ya. Dan di situ saya membuat visi untuk Prorektorat periode sekarang, yaitu visinya menjadi apa namanya Green Digital University begitu. Jadi eh, ini satu rangsangan baru ya untuk semua stakeholder rumah agar kita sadar untuk menjalankan visi ini untuk mencapai Green Digital University di tahun 2033 gitu. Nah, jadi eh, green di sini artinya adalah integritas, ya kejujuran. Gitu. Hmm. Jadi kita harus melakukan pelayanan ya kan secara jujur dan kita harus sosialisasikan kepada semua stakeholder bahwa kita ini harus menjunjung tinggi kejujuran. Sementara digital ini kan kita tahu 0 dan 1 kan gitu kan. Jadi harus ada Hmm. kepastian, tidak boleh ada di tengah-tengah. Jadi dalam memberikan pelayanan juga harus sesuai dengan standar. Jadi harus berikan kepastian eh, pada eh, stakeholder ya dalam memberikan pelayanan itu ya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada gitu. Jadi tidak boleh ada apa namanya eh, hal yang sifatnya mengambil kebijakan sendiri gitu. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Itulah kita jadikan eh, hal yang baru di UMA ya bahwa Green Digital University itu harus dicapai secepat-cepatnya dan harus disadari oleh semua stakeholder, terutama sih kita akademika. Selain kita punya pengertian yang umum ya digital itu saya kira kita Ya. punya digitalisasi, sistem digitalisasi dan pelayanan, kemudian kita harus menjaga sustainability dan seterusnya. Begitu Pak. Ya. Baik, Prof. Nah, kalau apa dari segi nama, Medan area ini kan memberi semangat apa ya, patriotisme, mungkin kejuangan, cinta tanah air dan sebagainya. Apakah ini juga menjadi apa basis pembinaan karakter di Ya, UMA, Prof? ya. Benar sekali, Pak Bambang. Jadi UMA ini kan sebenarnya basisnya itu kan kalau Pak Agus Salim itu kan mohon maaf ya orang Muhammadiyah ya. Jadi kita Hmm. punya masjid yang atau tempat beribadah umat Islam itu yang cukup apa ya nyaman begitu. Dan itu dijadikan salah satu basis untuk apa namanya eh, membina karakter ya stakeholders atau masyarakat kampus begitu. Nah, di samping punya semangat itu ya Medan Area itu memang betul eh, menjadi inspirasi dan menjadi apa jiwa umat untuk terus berjuang yang tidak boleh berhenti. Jadi karakter itu memang satu tujuan utama karena kita sadar benar bahwa karakter itu yang akan menentukan apa namanya kemajuan atau apa namanya keberhasilan seseorang begitu. Jadi kita dalam apa namanya mencapai cita-cita bahwa untuk mencerdaskan kedua bangsa, jadi bukan saja cerdas tapi karakter ya harus diutamakan ya, karena kecerdasan apa namanya spiritual ini penting. Oleh karena itu kita bangun atau bentuk Fakultas Agama Islam dengan masih Ya. satu program studi pendidikan agama Islam ya itu harus menjadi pewarna ya berikan contoh kepada semua masyarakat kampus ya agar memang karakter itu harus diberikan apa namanya contoh dan pewarnaan atau sosialisasi begitu. Ya, jadi dari sana kita mm, mencoba ya untuk terus menyadarkan kepada masyarakat kampus agar memperhatikan bahwa
karakter itu suatu hal yang utama dan harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita eh, harus dalam hal bersosialisasi menyapa dengan salam, kalau Muslim Assalamualaikum, gitu. Kalau non Muslim kita ucapkan selamat pagi, selamat sore dan seterusnya. Kemudian juga kita wajib sholat berjamaah 2 waktu ya, kalau selama di kampus di dan asar misalnya. Kemudian kita juga melakukan ceramah setiap pada zuhur. Kemudian kita sebulan sekali ada ceramah umum ya di hari Sabtu, karena umum ini kan eh, eh, bekerjanya sampai hari Sabtu tengah hari. Jadi 1 bulan 1 kali di hari Sabtu pagi hari sampai siang itu melakukan apa namanya ceramah dan dialog keagamaan begitu. Kemudian juga kita berikan kesempatan kepada mahasiswa Muslim dan non-Muslim untuk belajar di manapun dan kita akan nilai gitu. Mereka harus mengikuti kegiatan keagamaan berupa responsi atau diskusi dan kita minta nilai dari apa namanya pembimbingnya begitu. Jadi semua agama mahasiswa yang ada di rumah ya kita akui gitu agar mereka menyadari bahwa belajar agama itu memang penting begitu. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, Prof, akreditasi unggul sudah tercapai. Ya. Apa yang diharapkan dari dampak akreditasi unggul ini? Ya, baik. Jadi tentu dengan peringkat akreditasi unggul untuk perguruan tinggi itu kita harapkan bahwa masyarakat itu lebih percaya ya bahwa UMA memang layak unggul dan memang benar-benar unggul dalam hal pelayanan dan dalam kualitas segala hal gitu. Memang di satu sisi kita senang ya mendapat peringkat unggul, tapi sisi lain kita harus waspada bahwa masyarakat masih akan mempertanyakan. Oleh karena itu kebetulan ya kemarin kita di Parapat mengadakan corporate gathering ya, itu menyambut apa namanya bahwa UMA sudah memiliki peringkat unggul, namun kita tidak boleh apa namanya terlalu euforia terhadap keunggulan tersebut. Justru kita harus waspada dan jangan sampai lengah. Orang mempertanyakan, yang masyarakat mempertanyakan keunggulannya begitu. Oleh karena itu kita harus menunjukkan bahwa memang UMA ini layak unggul. Itu yang pertama. Jadi kita harus mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder ya, bahwa unggul itu memang harus ditunjukkan, jangan didiamkan dan jangan menjadi satu kebanggaan saja. Itu yang pertama. Kedua, kita harus buat program. Kebetulan kita ingin betul-betul mengimplementasikan Green Digital University tersebut yang tadi saya jelaskan bahwa memang seluruh sivitas harus sadar ya, bahwa pengelolaan perguruan tinggi itu adalah jualannya kurikulum begitu. Jadi harus memahami semua tentang apa itu kurikulum. Apalagi nanti ke depan kita akan mencoba secara keseluruhan menjalankan kurikulum berbasis OBE, outcome based education, yang tentu ini akan menjadi bahan untuk akreditasi tingkat internasional ke depan. Selain pengolahan secara digital, yang digitalisasi itu dari 5 tahun terakhir itu UMA sudah membuat ya, sejumlah aplikasi ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai semua dikelola secara digital ya, dari mulai absen baik mahasiswa, dosen, pegawai gitu sudah digital dan sudah kita jamin bahwa kehadiran itu sudah sesuai dengan standar baik itu waktu maupun lokasi. Nah kemudian program ke depan tentu selain kebetulan UMA ini kan satu-satunya PTS yang memiliki sertifikat Green Metric dari UI ya, yang tahun ini tingkat 18 secara nasional yang terus meningkat, dan ini menjadi jaminan kita juga bahwa lingkungan itu harus kita jaga karena UMA memiliki open space yang cukup luas dan kita siapkan sarana untuk mahasiswa belajar di luar gitu kan, di luar kelas gitu, dan kita siapkan fasilitasnya supaya nyaman. Kita siapkan untuk diskusi, untuk apa namanya
menjalankan mengerjakan tugas dan sebagainya, dan kita kelola dengan satu apa namanya standar operasional yang jelas agar jangan sampai ada mahasiswa yang mungkin dirugikan karena kita harus gantian dan harus menggunakannya sesuai dengan waktu yang kita tetapkan gitu. Tidak boleh eh, sembarangan gitu, agar ketertiban itu memang dijamin. Gitu. Nah, jadi di samping internasionalisasi atau menjadi world class logistik juga itu satu cita-cita kami ya. Wah, mulai kemarin ya setelah diumumkan unggul itu ya kita harus sadar bahwa target berikutnya adalah internasionalisasi gitu. Dan alhamdulillah Hmm. eh, kita dalam hal menyeleksi dosen itu kita utamakan dosen-dosen yang lulusan dari luar negeri supaya bisa kembali mengontak apa namanya supervisornya untuk dilakukan kerjasama dan dilakukan kegiatan penelitian bersama serta publikasi bersama. Mungkin itu sebenarnya Pak Bambang. Iya, Harapan. Prof, internasionalisasi tadi disebutkan juga sudah mulai ada mahasiswa internasional di UMA. Mungkin bisa Sudah, diceritakan, Prof. ya sudah. Jadi kebetulan dari 2 tahun atau 3 tahun terakhir itu mahasiswa UMA sudah ada mahasiswa yang berasal dari luar negeri ya. Jadi diantaranya dari eh, Hong Kong ya, kemudian dari Malaysia, dari Singapura, dan terakhir dari India ya, gitu. Hmm. Nah, ke depan kita akan coba mahasiswa Jepang ya, begitu. Karena kemarin sudah ada yang berkunjung ke sini ya, mahasiswa dari PTN di Jawa, kemudian berkunjung ke UMA, melakukan Ya. kegiatan di UMA, dan mereka kelihatannya tertarik. Dan mereka akan mencoba mengajak temannya untuk mengambil kuliah di UMA. Nah, kebetulan baik mahasiswa asing itu baik di program sarjana maupun magister itu ada, Pak Bambang. Jadi itu yang membuat Ya. kita juga jadi fokus ya eh, pengelolaan dan pelayanan ya, karena harus membuka kelas internasional atau full dalam bahasa Inggris. Kebetulan sekarang ini masih berupa apa eh, mata kuliah ya. Jadi dari satu angkatan itu tidak semua bahasa Inggris, tetapi ada Ya. mata kuliah yang dikelola oleh dosen yang berbahasa Inggris gitu. Dan itu menjadi salah satu daya tarik mahasiswa asing. Itu. Ya. Prof, Ya. ada calon mahasiswa yang memilih perguruan tinggi, pertimbangannya selain kualitas dan program studi yang diminati, itu juga soal pembiayaan. Nah, apakah ada keringanan-keringanan yang ditawarkan oleh UMA? Ya, jadi memang ketika diumumkan kemarin UMA mendapat peringkat pelantinya unggul itu, yayasan mengatakan tidak ada kenaikan, ya begitu. Jadi tahun ini UMA tidak, jadi sudah 2 tahun terakhir tidak melakukan apa namanya kenaikan uang kuliah. Dan uang kuliah di UMA itu relatif masih terjangkau ya. Paling tinggi itu 13,5 juta dalam 1 tahun, itu. Ya. Hmm. Ya, jadi uang kuliah masih relatif terjangkau. Ya. Jadi 1 tahun itu hanya 13,5 juta itu untuk fakultas teknik, ya, psikologi dan ekonomi ya, gitu. Yang banyak peminatnya. Yang lainnya di bawah itu. Dan kemudian fasilitas yang diberikan ya kita punya program beasiswa saudara kandung. Jadi kalau ada abangnya Hmm. kuliah terus adiknya masuk, nah itu abangnya Ya. mendapatkan eh, keringanan. Ya, jadi tahap Hmm. empatnya tidak perlu dibayarkan, sudah dibantu oleh yayasan. Kemudian kita juga Ya. berupaya untuk mendapatkan beasiswa dari luar ya. Jadi, alhamdulillah dari BI itu ya hampir setiap tahun ada 50 orang mahasiswa UMA mendapatkan beasiswa dari BI. Ya setiap bulannya 1 juta rupiah itu sangat membantu sekali untuk apa, uang Ya. kuliah. Eh, Kemudian mahasiswa KIP ya itu juga ada ya yang masuk UMA gitu. Dan biasanya kalau tadi itu kalau mahasiswanya pintar, rajin, itu 3 tahun setengah selesai. Nah, berarti kan uang kuliah itu sudah terpotong di situ. Nah, begitu Pak Ya. Bang. Baik, Prof. Terakhir, mungkin bisa diceritakan karena ini perguruan tinggi juga sudah cukup lama, mungkin ada alumni-alumni yang sudah apa berkarir atau berprestasi di masyarakat. Ya, baik. Ya, jadi alumni sampai saat ini itu sudah lebih dari 35.000 eh, Ya. lulusan ya yang sudah bekerja di berbagai sektor ya, baik dalam maupun luar negeri ya. Jadi yang dibanggakan tuh kemarin tuh sudah ada yang kerja di Jepang, di Abu Dhabi, Hmm. begitu, di Singapura,
ada yang sudah melanjutkan S2, S3 di luar negeri begitu, dan ada juga di dalam negeri. Nah, di dalam negeri sudah ada yang jadi pejabat, kemudian apa namanya, praktisi politik dan sebagainya. Jadi ada juga di Fakultas Hukum itu yang sudah berhasil ya menjadi pengacara atau lawyer di Jakarta, itu dia setiap tahun memberikan beasiswa kepada mahasiswa hukum, ya itu sudah berjalan 3 tahun terakhir. Jadi itu dia minta sesuai dengan persyaratan yang dia tetapkan, kemudian dia berikan beasiswa. Nah, jadi alumni juga sangat memberikan peranan penting ya dalam peroleh apa namanya peringkat unggul perguruan tinggi ini, dan dengan apa namanya keterlibatan mereka ya di dalam kehadiran untuk memberikan informasi kepada asesor waktu itu sangat menentukan juga, karena baik alumni maupun pengguna sebenarnya. Jadi kita juga ingin selalu mengharapkan masukan ya dari pengguna agar ke depan rumah harus mengelola lulusannya seperti apa begitu agar sesuai dengan yang diharapkan pengguna begitu. Jadi alhamdulillah alumni ini cukup besar apa namanya perannya untuk pengembangan rumah ke depan begitu. Iya, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Dadan Ramdan, Ya, Magister Engineering, MSc, Rektor Universitas Medan Area UMA. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, dan terutama khusus yang mahasiswa, calon mahasiswa dari manapun juga di seluruh Indonesia yang ingin kuliah di Universitas Medan Area. Terima kasih, sukses Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urban. Terima kasih Prof. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video